paling gak omes nek wong remeno iku jana. Kenapa Mas? Ini lo sudah jelas-jelas istrimu itu berusaha membelamu, sudah berusaha menjaga nama baik dan martabat dengan berkata positif seperti itu. Hola netizen yang tercinta. Kabar terkait Denny Caknan dan Bella Bonita memang kerap dibicarakan netizen yang berbakti hingga kini. Berbagai komentar pro dan kontra terus bertebaran di sosial media keduanya. Hujatan demi hujatan yang dilontarkan netizen yang budiman pun tidak jarang Denny Caknan terima. Dengan hal tersebut, ketika menjadi bintang tamu di podcast PWK, Denny Caknan sempat ditanya bagaimana tanggapan darinya mengenai hujatan dari beberapa netizen yang terhormat kepadanya maupun sang istri. Pernyataan itu kembali diperjelas olehnya dengan fakta pemikiran Denny Caknan yang setelah putus dan kelak menikah tentu akan ada berbagai hujatan datang menghampiri. Apalagi banyak netizen yang budiman yang sudah menjodoh-jodohkan dirinya dengan sang mantan. Karena prediksinya tersebut, ia pun memutuskan berpacaran diam-diam untuk beberapa bulan dengan Bella Bonita yang kemudian menunjukkan kepada publik saat akan menikah. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Sorry ya, bukan gue mau speak up atau punya tujuan apa, tapi di podcast ini meskipun banyak yang bikin merinding, tapi netizen lebih tahu kan. Cuman aku perempuan, aku tahu di podcast ini Om Deddy, aku yakin lebih pengalaman dibandingkan mereka, lebih tahu mana pertanyaan yang sekiranya objektif, mana yang enggak. Dan DC jawabannya kalian tebak sendiri kan, kalian nilai sendiri kan. Bella, seumur hidup itu lama, carilah orang yang tepat. Jadi lo tahu kan yang di pikiran suami lo siapa? Dari jawaban dia, dari pertanyaan Om Deddy, dari konsentrasinya dia menjawab, dari perkataannya dia yang menjawab, lo sebagai istri yang tahu. Cuman di sini gue lihat dari cara Bella ngomong, dari tatapan dia, gue perempuan. Jujur lo pengen nangis kan? Jujur kan? Karena gue perempuan. Siapa sih istri? Siapa sih perempuan yang tahu suaminya ngomong seperti itu? Supir, make up, asisten. Dari situ gak usah keluar dari mulut suami. Kalau dia emang baik, pasti gak akan ngomong seperti itu. Menghargai istri, apalagi di tempat umum, di media, jauh luar biasa. Jadi intinya gini ya, terlepas dari pembahasan podcast ini atau stage video ini, cuman gue mau bilang, tugas seorang istri itu berat. Apalagi di awal-awal pernikahan, harus penyesuaian, banyak ngalah. Terus sekiranya suami lo pengen enggak suka, lo harus ngimbangin. Terus yang lainnya, kalau gue pribadi ya, selama tidak ada komunikasi baik dalam keluarga, gak akan ketemu tujuan rumah tangga itu sendiri apa. Ibaratnya gini, orang rumah tangga itu dua kepala, dua hati. Jadi satu tujuannya, mahligai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau gak ada komunikasi, percuma. Kita hidup di rumah tangga, satu nahkoda, tapi dua prinsip yang berbeda disatukan, yaitu dengan komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, nggak ada omong-omongan, ya lo terserah, gue terserah, ya buat apa gitu loh. Terus yang kedua, istri, kalau suami kerja, sebisa mungkin menunggu di rumah, menjadi ibu rumah tangga sekaligus berperan penting dalam rumah tangga. Kalaupun kerja ya idep-idep jare wong Jawa, membantu perekonomian keluarga. Tuh kalau prinsip saya. Masalah diratukan tidak diratukan, itu poin plusnya. Seharusnya meskipun tidak diperlakukan seperti ratu, minimal suami menjaga lisan untuk menghormati istrinya. Dan dari podcast ini kita kan tahu gimana suami istri ini dalam berumah tangga. Podcast Denny Caknan patriarki, tapi aku nggak mau bahas itu karena udah banyak banget yang bahas. Aku mau bahas storynya, malahan storynya Denny Caknan yang kalian pasti tahu, yang itu loh, yang istrinya masak malam-malam karena Denny baru pulang. Dan banyak banget netizen yang ngasih tanggapan, kasihan istrinya, masa jam segini suruh masak, udah malam gitu. Tapi aku malah nggak fokus ke situnya, aku justru fokus ke pas si Denny Caknan tuh bilang gini, oh kowe jebol iso masak udang toh, biasanya mung iso masak endok.
Aku tuh tahu sebenarnya wanita itu tidak wajib masak, tapi kan biasanya wanita itu dianggap udah biasa masak, apalagi sebagai seorang istri itu kayak biasanya dianggap ya yang masak buat makan keluarga tuh ya istri, bukan suami biasanya ya. Aku kalau misalnya lagi masak terus suamiku bilang, tumben kamu bisa masak ini, biasanya kamu cuma bisa masak telur, aku marah lah, aku malu. Walaupun aku tahu sebenarnya wanita emang nggak wajib bisa masak, tapi kalau suamiku bikin story kayak gitu ya aku malu. Walaupun Mbak Bella Bonita itu pas dibilang gitu sama Mas Denny cuman bisa perengas-perengas, tapi kita nggak tahu loh kalau dia aslinya malu dibilang kayak gitu. Masa di depan kamera terus bilang biasanya kamu cuma bisa masak telur, walaupun cuman bercanda ya. Aku nggak tahu ya menurut pendapat kalian gimana, tapi kalau menurut pendapat aku, kalau aku digituin sama suami aku ya aku malu, aku marah. Yang kamu kok bilang gitu sih ya aku malu. Kalau emang kamu nganggap aku nggak bisa masak ya udah, nggak usah disebar-sebarin gitu. Jadi kayak cuman menurut aku ya, dari podcast kemarin juga sampai ke story yang masak malam-malam itu, sebenarnya mereka berdua untuk mau gimana, mau si Mbak Bellanya emang nggak boleh ikut ke konser kah, Mbak Bellanya setuju atau enggak kah, mau Mas Denny nganggap Mbak Bella nggak bisa masak, Mbak Bella mau nganggap Mas Denny kayak apa, sebenarnya terserah. Tapi tuh kayak ada beberapa hal yang nggak usah diomongin ke umum gitu loh, nggak usah diomongin ke depan kamera, apalagi podcast, apalagi storynya Denny Caknan sendiri kan banyak yang lihat. Maksudnya kalau mau ngomongin ya ngomongin yang baik-baik aja, atau yang umum biasa diomongin dalam hal suami istri gitu loh. Alhasil apa? Dihujat. Terus yang Mas Denny bilang Mbak Bella Bonita nggak bisa masak, kita nggak tahu loh, barangkali Mbak Bella sakit hati, malu. Soalnya kalau aku sendiri yang gitu, aku sakit hati, suamiku bikin story bilang aku nggak bisa masak ya aku malu gitu loh. Gitu, itu pendapatku ya netizen. Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri, kayak kalau aku sih nggak masalah sih, karena emang semua wanita tuh nggak wajib masak. Kalau aku nggak bakal sakit hati ya nggak apa-apa. Kalau ini kan cuma pendapatnya aku gitu. Jadi kalau kalian mau berpendapat silahkan di kolom komentar, tapi nggak usah menghujat aku ya. Ini pendapat tuh beda-beda, apalagi kita sebagai seorang istri kan berbeda-beda. Udah sih gitu, cuman mau bahas itu. Gemes, bosan tau gak sih, bikin aku yang ngelihat ekspresi si cowoknya ini gregetan gitu loh. Ekspresinya itu loh kayak ngeremehin banget gitu loh. Aku jan paling gak omes lek nawang remeno iku jan. Kenapa Mas? Ini loh sudah jelas-jelas istrimu itu berusaha membelamu, sudah berusaha menjaga nama baik dan martabat dengan berkata positif seperti itu. Lah ekspresimu itu loh kok tambah ya opo, mbok jadi orang itu yang punya perasaan sedikit gitu loh. Iya, kita tahu sifat aslimu seperti itu, katakanlah ya. Ya minimal jangan di depan umum, itu di podcast loh, dan itu ditonton banyak orang. Apalagi istrimu itu sedang hamil, dan perasaan orang hamil itu pasti sensitif. Kamu nggak pernah ngerti dan nggak akan pernah mengerti bagaimana perasaannya seorang ibu hamil ya. Kamu lihat itu istrimu seperti itu, terlihat begitu mencintaimu, terus kamu merasa wah gitu lah. Terlepas siapa istrimu dan bagaimana masa lalu istrimu, dia itu kan sekarang juga sudah menjadi tanggung jawabmu toh. Dia kan pasanganmu, harusnya kamu itu ya bisa menjaga perasaannya. Ya nek raiso apa menjaga perasaane iku minimal di depan umum itu yang bisa menghargai gitu loh. Kamu itu nggak sadar tak, kamu itu public figure, kamu itu istilah maaf ya kalau aku dulu sempat berpikir oke lah kita nggak usah mencampuri urusan pribadinya dan kita cukup dukung karya-karyanya. Tapi ingat Mas, manusia itu yang dinilai adalah perilakunya. Paham kamu? Kalau kamu dengan keluargamu ya, terutama istrimu seperti itu ya, gimana kamu dengan orang lain gitu loh. Ya mungkin ini adalah salah satu jawaban dari doa-doa netizen yang tulus ya sama kamu, sama Mbak Bella, sehingga bisa terlihat salah satu sisi burukmu melalui podcast ini. Pesenku mau siji Mas, bojomu ku lak meteng to, bojomu iku lagi mengandung anakmu, darah dagingmu. Kalau kamu nggak bisa menjaga perasaannya, ya minimal kamu hormati dia di depan umum, nggak seperti itu gitu loh. Kamu sadar nggak sih kamu
orang se-Indonesia ini mungkin ilfil loh nonton podcastmu dengan sikap dan gayamu yang seperti itu. Paham rak kowe Mas?